Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau lihat tangan
orang-orang yang hari ini merasakan sukacita dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita, sama-sama kita merayakan kemerdekaan kita. Engkau yang sudah dibebaskan, dipulihkan, bahkan dibangkitkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Allah kita yang luar biasa, amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik, yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sorakan sebab ini adalah saat yang kita nantikan. Masa penuaian, pemulihan atas Indonesia. Haleluya. Sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya
berikan tepuk tangan. Katakan merdeka. Mari bersama-sama saudara dikatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari kau merindukan kuasa Tuhan angkatanmu, sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawan terjadi Tuhan. Are you ready, church? Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Tepuk tangan semua. Hallelujah. Hey. Hey. Mari bersama-sama katakan, say, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Hey, 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 hey. Kuasa terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Hey, wow, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami percaya terjadi Tuhan. Say, great is our God. Tepuk tangan semuanya. Hey, 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 hey. Hey. Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3, hey. Say, hey. Hey. Mari angkat tangan bersama-sama merindukan, sama-sama katakan, say. Kami rindukan kuasa lawan Kamu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, wow, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, 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 oh. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Yeah. Sungguh kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan kami akan melihat kebangkitan itu pasti terjadi ya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami akan mendeklarasikan apa yang menjadi visi daripada tahun 2025. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Dan kami percaya Tuhan, penuaian itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami akan melihat setiap orang, setiap jiwa-jiwa
akan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Mereka mengaku bahwa Tuhan Kau adalah Yesus Juru Selamat kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, 80 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kami. Sebab Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Kami akan melihat bangsa kami akan keluar menjadi bangsa yang menang ya Tuhan. Dan kami tahu Indonesia akan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kami berdoa Tuhan, kiranya bangsa kami selalu diluputkan daripada krisis ekonomi, malapetaka, musibah apapun ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa bangsa kami Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan oleh sebab itu kami akan melihat bangsa kami adalah bangsa yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang selalu mengurapi hamba-hamba-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk menggembalakan setiap kami. Sehingga menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kehidupannya. Engkau yang memberkati pelayanannya, kesehatannya, dan keluarga besarnya. Selalu aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan untuk generasi Yeremia. Kami tahu bahwa hari-hari ini akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami percaya mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan melesat maju dan kami melihat revival kebangkitan itu akan terjadi dari sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace, pemerintahan, dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan saudara. Sebelum duduk lihat kanan kiri katakan merdeka. Merdeka. Haleluya. Saudara silakan duduk saudara semua. Puji Tuhan, saudara di Ibadah Raya 3 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada bolehkah saudara angkat tangan tinggi-tinggi? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Apakah ada? Ada sebelah kiri, sebelah kiri. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan saya juga. Puji nama Tuhan, selamat datang. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat mengisi form biodata dengan cara scan QR yang ada di layar di depan. Saudara, kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Sambil dipersiapkan saudara akan ada presentasi dari tim misi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sungguh kita menikmati pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh LGBLP untuk memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Saya percaya bahwa berkat Tuhan dan penyertaannya selalu ada bersama kita sekalian di sini. Kita sangat bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Khususnya pada hari ini di mana kita akan menyatakan bahwa berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dan keluarga kita sudah menjadi berkat juga buat orang lain yang membutuhkan. Dan kita sangat bersyukur bahwa kita boleh bertumbuh di gereja ini untuk bagaimana tidak hanya berbuat untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Karena pada akhirnya kita percaya apa yang kita tuai pasti kita akan tabur. Kita akan melihat bagaimana persembahan diakonia yang sudah dikumpulkan pada bulan Juli lalu dengan pemakaiannya. Ya, jadi di bulan Juli total penerimaan kita melalui persembahan sebesar 222 juta sekian. Lalu dengan disalurkan untuk bantuan sosial jemaat untuk membantu gereja-gereja sekitar kita sebesar 72 juta sekian. Lalu juga kita akan memberikan bantuan setelah memberikan bantuan ke sekolah PAUD Cerah di mana TK ini terletak di lokasi yang di mana kaum marginal berada di daerah Semper sebesar 17 juta. Lalu kita juga ada Raising the Standard di mana kita masuk sebagai Roh Kris, di mana kita memberikan bantuan sekolah-sekolah di negeri. Jadi ketika mereka melakukan sholat Jumat bagi yang
non-muslim kita mengisi dengan acara Rokris agar kita memperkuat mereka, iman mereka, biar mereka boleh juga menjadi prajurit-prajurit Kristus ya di sekitar mereka. Lalu juga kita ada bantuan biaya pendidikan untuk jemaat sebesar 3.200.000 dengan total pengeluaran 209,5 juta. Luar biasa ya Bapak Ibu, semua ini boleh terjadi hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan siap untuk memberi dengan sukacita buat pekerjaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Bisa disalurkan melalui QRIS yang ada di display ini dan juga dengan kantong persembahan, amplop persembahan yang akan diedarkan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan bahwa kami selalu melihat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Betapa Tuhan yang kami bisa lakukan hanya sungguh bersyukur bahwa semua kehidupan kami sudah Tuhan cukupkan. Semua kehidupan kami sudah Tuhan rancangkan terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Dan inilah Tuhan, inilah saat yang terindah untuk kami boleh memberi dengan sukacita apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Karena kami yakin saat kami boleh memberi, itu akan menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkan. Dan pada akhirnya kami juga akan menuai berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini akan meneguhkan pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu di Indonesia dan di bangsa-bangsa Tuhan. Sehingga keselamatan itu boleh ada bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah memberi dengan sukacita, berkati mereka Bapak dengan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, sekolah anak-anak mereka. Tuhan jaga dan lindungi setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kuduskan dan sucikan semua ini hanya buat kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Ya, berikut adalah cuplikan-cuplikan kegiatan selama bulan Juli. Tim multimedia dipersilakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 24 Agustus 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBP Raja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Mark Alicia Karim.
dalam acara 8 tahun anniversary Kaisar Ministry. Sabtu, 23 Agustus 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan selebar selesai. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot. Tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya, ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBPRJ, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi, dengan tema Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Bersama Pastor Zivki Priyatelna, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Dunia juga mengakui bahwa ada kekuatan yang luar biasa kalau kita memiliki pola pikir atau paradigma yang benar. Alkitab telah menuliskannya sejak zaman dahulu. Karena itu, ayo wanita-wanita ilahi yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar dan menyimak apakah rahasia dari positif mindset yang Tuhan telah tuliskan dan bukakan dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengundang semua wanita Tuhan yang luar biasa, mari datang sama-sama di dalam konferensi WOI Celebration dan kita akan belajar sama-sama. Saya Ruth Julia, sampai ketemu tanggal 20 September 2025. Tuhan memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dengan rasa syukur dalam hati kami atas penyertaan-Mu bagi negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh
Siapa yang mengasihi Indonesia? Boleh pegang tanganmu. Saya percaya setiap kita memiliki iman yang sama. Tuhan kita yang sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja atas bangsa ini, amin. Tuhan Yesus sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dahsyat atas Indonesia. Mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi depan nanti. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau Tuhan Yesus sudah menyertai Indonesia selama 80 tahun, maka kuasa yang sama, kemuliaan yang sama juga akan menyertai Indonesia di masa depan nanti, amin. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau puji sembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong setiap kita, amin. Yang bisa memulihkan, membebaskan, bahkan memerdekakan setiap kita, amin. Di setiap kami Tuhan Yesus yang berdiri di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Indonesia Engkau tak tinggalkan. Diberkatilah Indonesia. Tuhan, hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati, kami menopang doa bagi bangsa kami Indonesia. Saudara lihat di depan ada gambar pulau-pulau Indonesia, saudara. Dari manapun kau berasal nih saudara, kita ada dari berbagai suku yang ada saudara. Maukah hari saudara sama-sama kita angkat tangan kita menopang doa bagi setiap pulau-pulau yang ada, bagi bangsa Indonesia saudara. Mari angkat suaramu yuk, berdoa untuk bangsa kita Indonesia saudara. Kami berdoa untuk Pulau Sumatera, kami berdoa untuk Pulau Jawa, kami berdoa untuk Pulau Kalimantan, kami berdoa untuk Pulau Sulawesi, kami berdoa untuk Pulau Bali, kami berdoa untuk Pulau Nusa Tenggara, bahkan kami berdoa untuk Pulau Papua Tuhan. Tuhan sayang sama Indonesia. Kami tahu Tuhan apapun yang sudah kami lewati, yang sudah bangsa kami lewati, itu semua Tuhan sudah tahu. Dan kami tahu Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu. Amin. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Ini setiap seruan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu. Amin. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Mari dengan iman, angkat tanganmu, katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai saudara. Mari sama-sama satu suara yuk. Mari deklarasikan, katakan sama-sama. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Mari katakan, damailah, damailah, damailah Indonesiaku. Amin. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan. Kami bersatu hati, kami berkati bangsa kami, katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan. Kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami dapat sesuatu yang besar, sesuatu amin terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia, Kami bersyukur kepadamu karena kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari kebenaran firman-Mu. Karena sesungguhnya hidup kami berdasarkan firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kalau saudara sudah mendapatkannya dan berkenan, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 31. 1, 2, dan 3.
Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas suci, kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. 31. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin, saudara. Saya dan Anda adalah keturunan perempuan merdeka. Bahkan Alkitab pakai kata usir, suruh diusir, untuk tidak boleh menerima warisan itu. Anda bisa bayangkan, saya juga bisa bayangkan betapa beruntungnya kita di hadirat Tuhan. Dan harusnya kita syukuri kemerdekaan itu, saudara. Bahwa saya dan Anda sudah ditakdirkan oleh Tuhan melalui janjinya yang ajaib. Bahwa saya sesungguhnya dan Anda adalah anak-anak janji. Bukan sembarangan. Oleh sebab itu tema dari khotbah saya yang ketiga ini bicara tentang berkat kemerdekaan. Berkat itu divided into two, berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat rohani kita tahu tentang damai, sejahtera, sukacita, pengampunan, ya, tentang ada kebaikan Tuhan, ada banyak berkat-berkat rohani. Dan today, hari ini saya ingin memberikan atau kita berbagi kebenaran firman tentang berkat jasmani. Ada banyak orang selalu bicara tentang roh dan roh dan roh dan roh. Tapi sebelumnya, sebelum kita bicara tentang berkat-berkat rohani, sesungguhnya di dalam kehidupan Tuhan juga tidak pernah lupa, saudara, untuk memberkati saya dan Anda dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Amin, saudara. You know why? Because we need it. Kita perlu itu. We need it. Khotbah ini juga berdasarkan kebutuhan, keperluan, demand, ya, dari anak-anak Tuhan yang seringkali datang kepada saya dengan menceritakan berbagi kisah, bahkan memohon bantuan. Kiranya boleh diberkati. Banyak, saudara, banyak. Ini dari WhatsApp sampai DM gitu, itu perlu penuh maksud saya dengan permintaan dan permohonan itu. Dan rasanya di hari kemerdekaan ini penting juga saya dan Anda mengetahui bahwa Tuhan juga mencukupkan kita dalam berkat-berkat jasmani. Amin, saudara. Enggak melulu, atau Anda juga bisa balik, bukan hanya soal jasmani tapi rohani diperhatikan. Tapi sebaliknya, kalau rohani sudah diperhatikan sedemikian rupa oleh Tuhan, jangan lupa, saudara, bahwa Dia menyediakan juga berkat-berkat yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Galatia 3 ayat 14. Ayo baca sama-sama, saudara, supaya kita sepakat setuju bahwasanya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda adalah kemerdekaan yang membawa berkat luar biasa bagi kita. Coba kita baca Galatia 3 ayat 14. 1, 2, dan 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Alkitab katakan Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama bahwa kemerdekaan sejati sesungguhnya yang datangnya dari Allah Bapa itu melalui Kristus Yesus. Yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita berjalan di dalam kehidupan dan di dalam kesibukan-kesibukan jasmania atau hari-hari kita,
Di dalamnya kita bisa melihat ada banyak orang terjerat dalam masalah apa saudara? Dalam masalah-masalah yang nanti dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan, yang memberatkan hidupnya. Padahal sesungguhnya Yesus itu memberikan kita kemerdekaan juga dalam hal itu. Mari kita baca yang pertama, yaitu Yohanes 19 ayat 30. Mari kita baca sama-sama saudara. Yohanes 19 ayat 30, mungkin bagi banyak orang yang berkata, enggak tuh berkat Tuhan dalam hidupku nggak nyampe. Ada banyak orang yang kesulitan, terus saya katakan, sabar Bu, Pak, mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan, mulai belajar mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Jawaban mereka sama, capek Pak. Rasanya berkat itu nggak sampai ke saya. Sampai hari ini saya punya masalah-masalah yang itu saja. Saya mau katakan bukan kuasa Yesus tidak hebat dan sempurna untuk memerdekakan kita, tapi sebaliknya saya dan Anda seperti orang yang tidak sungguh-sungguh atau orang yang tidak secara sejati menerima kemerdekaan itu. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa saudara? Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Kenapa dia menderita? Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Jawabannya sederhana, supaya kita hidup, kita mendapatkan nyawa itu. Kenapa dia menderita? Kau rela apa? Supaya aku jadi kaya. Kau rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Sepertinya lagu itu menyatakan tentang hal-hal yang bersifat menurut kita, aduh itu terus terlalu rohani banget, terlalu mengada-ada. Tapi sesungguhnya demikian. Yesus yang sebagai Tuhan itu sendiri mau menyerahkan nyawanya, mau menyerahkan hidupnya hanya untuk bagi saya dan Anda, sehingga pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Ini bicara tentang pengorbanan yang hebat. Ini bicara tentang kemerdekaan. Saya mau katakan buat Anda, karena nyawa satu orang, satu pribadi, itu menyelamatkan seluruh dunia. Sekali lagi, karena nyawa satu pribadi, satu manusia, Yesus datang sebagai manusia, itu menyelamatkan seluruh dunia. Siapa itu dunia? Saya dan Anda. Rasanya saya bodoh, rasanya Anda bodoh kalau Anda tidak terima janji itu. Rasanya bodoh Yesus yang sebagai Tuhan mengatakan, it's finished. Amin. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup kita, Yesus telah tanggung itu semua. Maka konsekuensinya adalah hidup saya dan Anda diberkati secara rohani dan jasmani. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Hal yang pertama, merdeka dari apa? Tentu tidak bisa tidak. Merdeka dari financial problems, financial difficulties. Amin. Tiap hari Pak, sampai tadi duduk di situ. Saya buka langsung aja. Pak, tolong saya Pak, saya mau mati. Pak, tolong saya mau bunuh diri. Tolong Pak, tolong. Saya lihat yang kedua, nggak mau baca tapi ya hari kemerdekaan bacalah. Begitu baca, Pak, tolong saya. Saya butuh dari Bapak, dari Tuhan melalui Bapak 36 juta. Aduh. Saya tadi mau jawab, persembahan aja nggak sampai segitu. Istriku, anakku perlu makan. Ada uang maintenance tiap bulan yang harus bayar, pembantu, sopir, bensin. Kalau saya kasih Anda, saya jalan kaki dari rumah ke Kemayoran. Dan itu berlangsung terus. I'm telling you the truth. Pak, bisa berikan kepada saya 300 juta, saya hutang pinjol. Aduh, dia yang hutang pinjol, gue yang benjol. Aduh. Pak, tolong,
Saya dikejar-kejar oleh debt collector. Aduh, Pak tolong, Pak tolong. Anehnya terus saja, terus. Kayak Tuhan tuh hanya sekedar memerdekakan kita dari hal-hal yang bersifat rohani. Nggak usah munafik, saudara. Nggak usah munafik. Yesus kalau sudah mampu memberikan hal-hal yang bersifat rohani, yang jasmani dia selesaikan juga. Halo, iya, inilah bijak, jujurlah kepada Tuhan. Saya juga ada di dunia itu dulu. Hutang yang bertumpuk-tumpuk, untuk makan aja susah. Pasti Anda sudah dengar kesaksiannya. Hanya cuman Indomie 1 bagi 4. Itu kan udah zaman sekarang Indomie 1 bagi 4, Pak. Mau makan itu Indominya, anak saya yang 2 udah ambil itu mie. Tarik lagi, akhirnya tinggal kuah. Pakai sendok, pakai garpu. Anda pikir saya nggak menangis? Nangis. Saya bilang dalam hati, Tuhan yang saya dengar hebat-hebat itu cuma ada di gereja. Enggak ada dalam kehidupan saya. Enggak ada. Dia hanya menyelesaikan hal-hal yang bersifat rohani. Jasmani enggak. Kayaknya gue harus cari sendiri. Gue harus berjibaku. Gue harus setengah mati. Itu yang ada di otak saya. Bukan hanya itu. Hutang-hutang yang saya saya lakukan berdatangan. Ini baru 1 orang debt collectornya. Saya udah 16 orang, Pak, Bu. Yang datang tuh 16 orang. Itu seperti seperti rumah ibadah yang ditutup gitu loh. Datang semua dengan badan besar, gedor pintu, enggak sopan. Buak, alamin. Saya bangun, saya masih tiduran, pagi-pagi dia udah datang. Istri saya bilang tuh, debt collector, Anda jangan tanya saya udah doa atau belum. Orang hidup saya juga jadi untuk doa, karena saya takut untuk berdiri. Ya tiap hari, yes. Oh haleluya. Sehingga akhirnya saya bisa berbahasa, orang bilang itu berbahasa roh. Dulu saya pikir adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Kalau Anda mau tahu itu artinya, where are you Lord, where are you? Di mana? When I need you, where are you? Are you hiding for something? For me? Sampai saya bukan mengatai Tuhan sampai begitu. Why are you hiding? Why? Kalau saya datang ke gereja lagi, dulu gerejanya nggak sebanyak ini, cuma 8-10 orang di gereja saya. Saya duduk di depan, saya udah main musik, saya dengar khotbah. Saudara-saudara, Tuhan akan menghapus segala bentuk hutang-hutang. Amin, saudara, amin. Saya mau jawab, enggak amin, enggak tuh, enggak amin, enggak. Tiap malam, tiap hari datang ke mama tuh. Ma, I have a financial difficulties. Mama saya jawabnya juga kayak saudaranya Tuhan gitu loh. Hadapi 16 orang. Gedor-gedor, tendang pintu gua. Takut, hadapi. Dia bukan sedang menghukum engkau, tetapi tabur tuai engkau harus hadapi. Kalau engkau berhutang, engkau harus juga berani untuk menghadapi tagihan itu. Saya bilang, yuk Ma, hadapi sama saya. Mama perempuan. Mamanya seorang ibu, Yohan sudah tua, hadapi sendirian. Tapi dengar baik, bersama dengan Yesus. Saya bilang, where is she? Dia nggak ada, Mama bohong. Mama itu bohong. Mama cuma menyenangkan hatiku, dia nggak ada. Itu cuma ajaran agama aja. Tahu nggak, Ma? Dia nggak ada. Mama saya bilang, kau belum mengerti. Ia akan menghapuskan hutang-hutang.
Saya bilang, kapan Ma? Gue udah gak tahan Ma. Terus setiap hari gue diganggu. Sampai saya cabut itu telepon saya sudah. Dulu kan masih pakai telepon rumah, saya cabut sudah. Kira-kira udah 2-3 hari saya butuh juga orang telepon saya. Begitu saya sambung, saya pikir teman saya bilang shalom. Waduh Tuhan, saya matiin lagi sudah. Sampai dia teriak, kenapa kau kabur dari kita? Ada sudah. Memang yang paling gampang pinjam uang atau minta uang sama orang lain paling gampang. Paling gampang. Paling gampang. Saya hadapi yang sulit, udah bukan sulit tapi sulit. Sampai akhirnya saya nggak bisa lari lagi. Mereka udah masuk di ruang tamu saya. Ruang tamu saya nggak sebesar ini sudah. Ruang tamu saya cuman hanya segini. Penuh itu orang sambil berdiri, petantang-petenteng. Sampai bilang sama saya, "Woi, keluar, woi!" Aduh, itu kayaknya, saya bilang sama Tuhan, bukan saya tantang dia, tapi there is not God, there is no God. Waktu saya keluar, habis saya dimaki, habis. Brengsek, lo gak tahu diri, kapan mau bayar hutang. Saya alami itu tiap hari. Saya bilang karena dia tanya, kapan? Janji lagi minggu depan. Saya tahu bahwa minggu depan saya gak dapat berkat. Dia datang lagi. Kamu bilang minggu depan. Akhirnya saya bilang sama dia, karena lo buat gue janji. Terus dia bilang, jadi sekarang kapan kamu janji lagi? Udah biar, gak mau janji. Terus dia bilang, ayo kita bikin pernyataan. Ujung-ujungnya saya bilang, biarlah penjara saya hadapi. Konsekuensi yang paling parah. Kalau you mau pukul, saya pukul. Kalau you mau injek, saya injek. Kalau kamu mau memenjarakan saya, penjarakan saya. Tiba-tiba saya lihat Tuhan yang menurut saya nggak ada jadi ada itu. Mereka yang serem-serem itu saudara. Nggak ada yang datang kepada saya, Pak Johan, shalom. Yang begitu gampang saya kena shalom. Yang ngomongnya udah tendang meja sudah. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau janji lah. Begini aja. Kalau saya punya berkat saya bayar. Dia bilang nggak ada hukum itu kalau punya berkat bayar. Saya bilang iya, mulai hari ini hukum itu diadakan. Kalau saya punya berkat saya bayar. Kalau saya tidak punya berkat, saya tidak mau janji lah. Kau mau bawa aku kemana? Aku siap. I'm ready. Mereka lihat saya. Saya lihat mereka. Mereka lihat dengan benci. Saya lihat dalam kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kau buat hatinya lemah Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau memang kau ada. Tiba-tiba mereka rapat dan balik lagi. Kami sepakat. Ternyata engkau orang yang bisa dipercaya. Amin, dalam hati, amin. Cuman memang ketidakpercayaannya cuma satu, kenapa nggak bisa bayar utang. Saya bilang, iya itulah masalahnya. Saya sudah tidak kerja lagi. Saya sudah nganggur, saya nggak mau sebut saya jadi hamba Tuhan, jadi malu-maluin. Terus tiba-tiba dia, kapan mau bayar? Itu saya bilang saya nggak mau janji. Dia lihat mukanya serem, gede-gede. Itu ada rambut, ada yang di pipi. Sampai saya bilang, kok kenapa jadi rambut di situ? Istri saya sampai bilang, serem ya Pak, serem Pak, udah gede. Akhirnya tanda tangan saya bilang, kalau saya punya hutang dengan kartu kredit berapa ini? Dia bilang, ini 15 juta, iya saya bayar akhir bulan 5.000. Marah dia, 15 juta kau mau ganti 5.000, itu yang saya miliki. Mau, enggak. Kalau enggak mau 5.000, penjarakan saya. Dia liatin saya. Ini berapa? 20 juta katakan, ini saya bayar 7.500. Dia liatin saya, ini orang kayak bego kali ya, udah mulai gila kali. Akhirnya tiba-tiba timbul keberanian itu. Dan menurut saya, itu adalah kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan. Akhirnya semua saya tanda tangan. Saya hitung tiap bulan, paling juga 40.000 sudah, 50.000, dia terima. Sampai dia bilang, buat apa saya desek kamu, memang kamu gak punya. Iya. Saya bilang, lihat rumah saya kosong, enggak ada apa-apa. Kamu lihat TV enggak ada, kulkas enggak ada, semuanya enggak ada. Yang ada cuma saya. Kalau memang mau tuntutlah, saya siap. Lama-lama dia bilang, oke, kita tunggu.
Akhir bulan saya bisa bayar itu 40.000. Bulan berikutnya saya bisa bayar jadi 500.000. Terus. Dan selama 2 tahun akhirnya hutang itu lunas. Dan yang hebatnya Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Saya khotbah di satu gereja. Ternyata gereja itu penuh dengan debt collectors. Dan yang hadir di belakang siapa mah? Siapa? Mereka semua. Lagi duduk di belakang mereka. Siapa ini? Siapa? Jadi tiap kali saya khotbah mereka, tweet. Betul, sudah itu Bapak, betul. Bapak, kepala raja. Saya sekarang dibilang kepala raja. Dulu dibilang kepala penjahat, sekarang kepala raja. Bapak raja, Pak pendeta, top. Begitu saya turun ada konsekuensi, mereka berbaris. Pak pendeta, saya jawab, debt collectors. Terus mereka bilang, Bapak pendeta mohon maaf, dulu berlaku kurang ajar dan Bapak pendeta. Saya bilang nggak apa-apa, dulu memang saya belum diberkati, jadi memang ada itu ya, bahwa kalau diberkati kita bayar. Iya. Sekarang ketong tahu semua. Jadi situ ada orang Ambon, situ ada orang Batak, di situ ada orang Kupang, di situ ada orang Papua. Dan hari itu mereka, Bapak maafkan saya. Bilang sama Bapak di sorga, biar kita berkenan masuk kerajaan sorga. Siap, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Mereka bilang, siap Bapak. Ujung-ujungnya, Bapak kalau ada ongkos-ongkos pulang. Bilang sama istri saya, kefret. Istri saya kefret satu-satu. Mereka bilang terima kasih Bapak. Dan sekarang kalau saya pergi ke mall, dimanapun mereka ada di situ. Saya turun dari mobil dari jauh, Pak pendeta. Saya bilang debt collectors. Pak pendeta mau kemana kah? Saya bilang mau masuk ke dalam. Itu pintu yang bagi kita bisa didorong dikit aja udah terbuka. Tapi mereka berempat bisa buka. Silakan Bapak Raja. Saya bilang, ya saya masuk. Tapi nanti pulang pasti ada kefretan. Jadi saya tanya, ada berapa orang kalian? Mereka bilang, tadi kan 4. Mereka bilang ada 12. Banyak ya, aduh. Padahal saya udah gak punya hutang dengan kalian. Tapi kenapa jadi beban begini? Terus ikut saya. Saya makan, mereka tunggu di pintu. Aduh. Saya lihat-lihat apa, mereka selalu di belakang. Begitu saya nengok, Pak pendeta. Saya bilang lama-lama jadi gangguan ini. Saya kayak lihat setan di belakang saya. Tiap kali makan ada lagi. Tiap kali ke sana ada lagi. Saya tanya, kenapa kalian ikut saya? Mereka bilang, mau jaga Pak pendeta. Dalam hati, bohong kau. Dari dulu kenapa nggak mau jaga? Ini pasti. Keluar saya bilang, udah lama kasihlah 12 orang. Istri saya bilang, ini lama-lama ini Pak akan menghancurkan pemasukan kita juga. Nggak apa-apa, kita diberkati untuk memberkati. Saya nggak benci mereka. Terus mereka bilang, Pak pendeta, kalau di sorga itu adalah Kristus Yesus yang menjadi juru selamat Pak pendeta. Di muka bumi ada penjaga bapak-bapak pendeta. Siapa? Kalian, kita semua. Kita mau jagai Pak pendeta. Itu lift nggak usah dijaga, lift terbuka sendiri bos. Dia bisa jaga 2 orang tahan. Terus dia bilang, Pak pendeta silakan masuk. Yuk nggak usah ada di situ. Itu lift juga terbuka dan tertutup sendiri. Tapi karena dia jaga, kefret lagi saudara, kefret lagi. Tuhan bilang sama saya dan istri saya, nggak apa-apa, berkati mereka. Berkati, biar mereka tahu kalau kau diberkati, kau memberkati mereka. Saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau Anda yang terlibat masalah hutang piutang, duduk di bawah kaki Tuhan dong. Halo, duduk di bawah kaki Tuhan, minta sama Tuhan. Saya pikir dia nggak ada, Tuhan bilang, oh lebih lama lagi bagus. Dan hari ini saya nggak terlalu berjam-jam untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan tanya, tuh kan masalah membuat engkau duduk.
Kau setelah lepas dari hutang, kau tidak ngomong lagi berjam-jam dengan aku. Jadi hal yang pertama, saya dan Anda dimerdekakan dari financial difficulties. Kalau saya dan Anda di sini masih berhutang, masih belum selesai dengan diri kita dalam menyangkut keuangan, saya mau katakan buat Anda bahwa saya dan Anda di ruangan ini belum dimerdekakan secara utuh. Kenapa? Bukan karena Kristus kurang mampu, kitanya ini. Harusnya kita tahu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggungan kita. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena kemerdekaan yang sejati, berkat kemerdekaan itu dimulai juga dengan penyelesaian hutang piutang. Anda diberkati. Yang penting cukup Pak, Bu. Amin. Nggak usahlah pakai mobil sampai 5. Nggak sanggup kita naik mobil 5 ke gereja. Kiri mobil 1, kanan mobil yang kedua. Saya suka ajar anak-anak saya. Cukuplah dengan berkat Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup kita. Jadi yang pertama ini bicara tentang financial difficulties, itu akan diselesaikan oleh Tuhan dan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama saudara. Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Berkat apa yang Tuhan merdekakan dalam hidup kita? 1, 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, apa yang dikatakan? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Di mana dilakukan Yesus ini? Di Kana yang di Galilea. Sebagai mujizat yang keberapa? Yang pertama. Ada apa di Kana? Pernikahan. Ada keluarga. Yesus diundang juga ke perjamuan itu. Yang kedua, ini bicara tentang family problems. Dan Yesus mampu menyelesaikan. Jangan terus-terus berkelahi dan bilang gak cukup. Dan selalu ada pertikaian dan mengatakan cerai, 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 cerai. Saya dan Anda harus menjadi umat, anak, sahabat Tuhan yang utuh dalam keluarga. Segala bentuk persoalan masalah keluarga, Yesus yang telah memerdekakannya. Selalu ada di dalam keluarga itu kata kasih, kata pengampunan. Dan itu harus dimulai di mana? Di keluarga. Buat apa saya baik dengan saudara? Buat apa saya baik dengan teman-teman dekat saya? Tetapi istri saya itu menghujat saya. Anak-anak saya bilang, Bapak brengsek. Bapak saya nggak beres. Ringan tangan, bukan rajin tapi melayang itu tangan. Ya. Pada istri kita ringan tangan, ringan mulut, bentakan demi bentakan. Selalu ada perselingkuhan di situ. Saya mau katakan buat Anda hari ini, justru Yesus telah menyelesaikannya. Bahkan Alkitab katakan anggur yang terbaik disediakan dari awal sampai akhir. Anggur itu bicara tentang sesuatu yang manis, dikerjakan di mana? Di pernikahan, di dalam perkawinan di Kana. Apa yang dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari mujizatnya. Ini bicara tentang pernikahan yang baik. Anak saya yang salah satu dari anak saya ini akan menikah, gitu. Rencananya akan menikah. Dan saya tahu juga dari Tuhan dia suka diem-diem gitu. Dia nggak mau memperkenalkan calon suaminya kepada saya. Karena dia bilang, Papa punya standar suami itu harus takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir dan tampan. Saya bilang, itu kan maunya Papa. Siapa di ruangan ini yang tidak mau 4 mantunya seperti itu? Yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Setuju saudara? Ini anak ini pernah
pacaran, ini yang lain lagi. Pernah dekat dengan seorang anak konglomerat sudah, ya. Tapi di luar Tuhan, Dia bukan Kristen. Tapi dia suka bilang, cowok kamu siapa sih? Oh baik. Alkitab bilang baik aja nggak cukup. Halo, saya tanya siapa sih? Baik. Tapi aneh, kalau malam minggu dia dijemput nggak ada cowoknya di situ. Yang ada 4 ajudan pakai safari, terus keluar dari Land Rover gitu. Dan mereka membukakan pintu dan anak saya harusnya berbahagia. Apa? Cepet. Saya suka tanya, mau kemana? Hah? Istri saya tanya, ada apa sih kalian ngomong? Nggak tahu juga. Pokoknya dia cuma, mau kemana? Terus kalau pulang, kalau saya nggak ada baru dia masuk pelan-pelan, angkat sepatu. Satu malam saya dapat mimpi dari Tuhan. Dan pagi-pagi saya cuma bilang sama dia, dengar baik. Ya, engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan bagi dia udah cukup. Bilang, dia berpikir bahwa takut akan Tuhan itu memang harus nomor 1. Dan dia bilang, pada hari itu juga dia telepon cowoknya dan dia bilang, kita nggak bisa satu lagi. Dia tanya kenapa? Ya kita dipisahkan. Bahwa yang aku cari adalah orang yang takut akan Tuhan. Terus itu cowok tanya, kenapa? Siapa yang ajarin itu? Papa saya bilang gitu. Dia bilang kawin aja sama bapak lo. Kurang ajar kan itu. Saya mau isep darahnya itu saudara. Dia pemilik gedung-gedung ya di Sudirman, Tamrin. Saya bilang sama anak saya, Pak, aku udah putuskan. Putuskan apa? Yang itu nanti Land Rover tidak ada lagi dan tidak ada lagi calon mantu papa yang saya dalam hati sayang amat. Aduh. Tapi ditenangkan oleh Tuhan. Papa, yang penting takut akan Tuhan. Yang penting keluarga saya beres. Buat apa? Betul nggak? Waduh, Hermes ditenteng, ya kan? Tapi hari-harinya kremes ya. Kayak diurut-urut. Teman saya kawin dengan orang yang kaya raya. Saya tidak bilang bahwa kaya raya itu jahat dan tidak baik, tidak. Tapi hari-harinya, aduh kata-kata, dasar loh, anabul. Anda harus tahu ya anabul dia panggil apa? Anabul loh. Dijawab lagi, lo kutu. Anda tahu setelah kutu titik-titik apa itu? Dan ada sayang. Apa loh? Anabul, dasar. Aduh, begitu dia keluar istrinya bilang, kayak gitu tuh Pak suami saya. Ada istri saya lagi. Istri saya lihat saya lihat istri saya. Dan saya bilang, you bukan anabul. You are my wife, special wife. Dia langsung. Terus dia bilang, Pak kita cepat pulang. Kenapa? Aku mau cium kamu. Di mobil dia cium saya. Terus saya bilang, pernah saya maki kamu. Pernah saya bilang kutu. Padahal banyak mah di mulutnya kutu-kutu. Yang gue bisa sebut tapi enggak. Karena saya tahu Kristus telah memerdekakan aku. Di sini hanya boleh keluar kata-kata yang baik. Waktu anak saya ini mau menikah saya bilang, kok nggak bilang papa? Tahu nggak dia bilang, papa doa aja pak, doa. Aduh papa. Padahal saya cuma bilang, kok nggak bilang papa? Papa doa aja. Papa. Terus dia peluk saya, Pak doain. Tiap malam gue doain. Ngomong-ngomong siapa? Doa aja Pak, doa. Nah, kalau papa hebat nanti Tuhan kasih tahu papa dalam mimpi. Saya bilang, udah dikasih tahu. Dan kalau memang ini adalah jodoh kamu. Ada 2 rasa di hati saya. Pertama, sedih. Karena kalau dia menikah dari umur 0 tahun sampai hari ini, sama saya terus sama istri, kemana-mana
kemana-mana gitu, makan, minum, belanja, nonton, semua. Pernah nonton jam 12 malam, saya digosipin punya itu, apa namanya tuh, simpanan anak muda. Dipelukin saya dari belakang, terus tuh ibu lihat saya, oh gitu. Saya bilang sama anak saya, dek, kita tipu ibu ini yuk. Kenapa? Dia kayaknya tahu aku punya simpanan kayak dek. Papa jangan begitu. Enggak, kita langsung blok aja dia. Bener dia muter, kita juga muter. Waktu dia lihat lagi ternyata saya nggak ada di situ, dia balik, saya di belakang, dia bilang, halo ibu. Terus dia, Pak, aduh Pak, kalau udah ketahuan gini kan nggak enak. Ketahuan apa? Itu siapa Pak? Anak gue, aduh. Tadi saya mau bilang anak gue, setan anak gue. Lo setan lo ya anak gue. Tapi nggak keluar tuh Pak, saya cuma, anak saya, ayo sini. Kenapa tante? Sekarang tiba-tiba dia mau direbut orang. Dan dia mau menikah. Saya mau katakan buat Anda, saya bilang sama anak saya ini, saya bilang, kalau kalian menikah boleh nggak papa tidur sama-sama di kamar kalian? Anak saya bilang, halo papa nggak ada otak, nggak ada otak. Enggak, aku mau sepakat sama suami kamu, bolehlah. Seminggu sekali papa di tengah, duduk tidurnya di tengah. Mereka bilang, nanti aku bawain firman, yuk kita doa malam sama-sama. Papa udah nggak boleh, papa udah nggak boleh. Ya aku duduk tidur di bawah deh, pakai apa tikar, saking apa gitu, deket gitu. Tapi saya tahu bahwa memang damai sejahtera, kemerdekaan itu harus dimulai dari keluarga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini yang terakhir. Ya. Ayo baca sama-sama 5 menit. Kita akan selesaikan ini. Ya luar biasa. Yuk baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. 1, 2 dan 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa saudara? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ternyata kemerdekaan atau berkat kemerdekaan itu juga bagi saya dan Anda tentang apa? Factor in diseases, dalam hal sakit penyakit. Dia telah sembuhkan kita. Amin. Oleh sebab itu berusaha untuk jaga tubuh dengan baik. Oleh sebab itu hiduplah benar di pemandangan Tuhan. Biar sakit penyakit nggak gampang masuk. Mau dari kanker, ginjal, gagal ginjal, terus apa namanya tuh cuci darah ya. Aduh darah dicuci-cuci, ginjal dicuci. Ada teman saya sekarang sudah seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau tidak dicuci dia akan jadi kuning, dia akan jadi putih, sudah jadi lemes. Saya kalau terus ke WC saya ingat itu. Tuhan, Kau telah menyucikan darahku. Kau telah menyucikan ginjalku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini bagi saudara yang sakit, kau pegang ayat ini. Dan engkau harus mengerti dan tahu, percaya bahwa Yesus memerdekakan kita juga atas sakit penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Kemerdekaan yang kami terima untuk kesulitan keuangan kami. Kemerdekaan yang kami terima untuk masalah keluarga rumah tangga kami. Dan kemerdekaan yang kami terima untuk sakit penyakit kami. Dan hari ini bagi siapapun yang memiliki masalah akan hal itu, Tuhan telah memerdekakan engkau. Tuhan telah menyembuhkan, menyelamatkan, membayar segala sesuatu di tiang salib. Dan biarlah kau tetap percaya bahwa yang Dia lakukan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang kami boleh terima. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di sini. Dan biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang membayar segala bentuk hutang piutang mereka. Dan Engkau
yang memberikan kedamaian dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keuangan finansial mereka, untuk kesehatan mereka. Bahkan kami berdoa untuk gereja dan pelayanan mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, boleh saya lihat orang-orang yang merasa diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBBRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lemoindong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu untuk setelah ini jangan meninggalkan ruang ibadah terlebih dahulu. Karena setelah ini kita akan menyaksikan special performance dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya, maka para usher akan membantu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saat ini kita akan menyaksikan special performance dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati.
Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Wow, puji nama Tuhan saudara, kita percaya 80 tahun Indonesia ada itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena saudara sebagai warga negara Indonesia, tepat di hari ini 17 Agustus, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan pengharapan yang Engkau berikan pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada hamba-Nya Pendeta Johan Lumondong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pendeta Johan Lumondong yang telah Engkau berikan kepada kami siang hari ini untuk pesan firman-Nya Tuhan. Engkau berkati Pendeta Johan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati istri dan kedua anaknya Tuhan Bapa dengan berlimpah-limpah. Pelayanannya Tuhan Engkau sertai kemanapun dia melangkah Tuhan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, hamba berdoa hari ini Tuhan kepada jemaat yang hadir, mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbang berat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang terikat dengan dosa saat ini kupatahkan dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat yang kasih Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.